Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya Kak Faris. Untuk pertemuan kali ini kita akan bedah soal UTBK 2020. Kita akan bahas soal sesuai dengan kisi-kisi tahun 2019. Pastikan adik-adik klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. Perhatikan soal berikut ini. Pada trapesium siku-siku A, B, C, D, panjang BC sama dengan 7. Berapa luas trapesium ini? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan yang pertama, AB sama dengan 4, BC sama dengan 8. Panjang BC-nya 7, yang ditanyakan luas. Kita bisa ketahui semua luas untuk trapesium yaitu jumlah sisi sejajar. Nah, di sini yang sejajar mana? AB dan DC. Saya misalkan di sini A, di sini B. Dibagi 2 dikali tinggi. Berarti panjang AB-nya 4, panjang DC-nya 8. Kita butuhkan semua, pernyataan 1 dan pernyataan 2, karena rumusnya A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Jadi dari pilihan ganda jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Paham ya? Oke, kita bahas soal berikutnya. Nah, ini tipe soal yang sama, yaitu disajikan pertanyaan, ada pernyataan. Di sini perhatikan pada segitiga tersebut berapa nilai Z. Yang ditanyakan nilai Z-nya ya. Nah, nilai Z. Pernyataan pertama, AB sama dengan BC dan Y sama dengan 50 derajat. Oke, perhatikan. Saya perbesar. Di sini yang ditanyakan Z-nya berapa. Kalau Z-nya berapa tanpa pernyataan apapun kita tidak bisa menjawab. Pernyataan 1 AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Berarti segitiga ini segitiga apa? Sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut A sama dengan sudut C. Nah, kalau pernyataan 1 saja belum bisa jawab kita. Berapa? Nah, berarti kita butuh pernyataan kedua, yaitu Y sama dengan 50. Kalau di sini diketahui 50, berarti baru bisa kita cari Z-nya berapa. Nah, coba kita cari Z sama dengan 180 dikurangi 50 dibagi 2. 130 dibagi 2 sama dengan 65. Jadi jawabannya 65. Berarti pernyataan 1 kita butuhkan, pernyataan 2 juga kita butuhkan. Dari pilihan ganda berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kita bahas soal berikutnya. Jika A anggota himpunan A, B, C, D, dan B anggota himpunannya negatif 1, 0, 1, dan 2, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B adalah, nah, di sini yang ditanyakan fungsi. Jadi adik-adik perlu ketahui untuk mengetahui fungsi dari A ke B, berarti syaratnya apa? Setiap anggota A wajib berpasangan dengan anggota B. Dan setiap anggota A tidak boleh ada yang sama atau double. Nah, kita cek A-nya yang depan. Nah, itu anggotanya huruf. Oke. Berarti kalau D sama E ini jelas salah. Oke. Berarti kita cek tidak sama. Oke, kalau tidak sama kita cek. Ini B dan B sama, berarti ini salah. Ini C dan C sama, berarti salah. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang C. A, B, C, D. Tidak ada yang sama. Paham ya? Berarti untuk mengetahui cukup kita ini. Nah, jadi jawaban yang tepat C. Jadi mengerti ya adik-adik? Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, yang diarsir sebelah situ. Kita bahas ya. Nah, kita coba dari pilihan yang A. Di sini ada A irisan. Irisan itu berarti yang masuk keduanya antara A dan B. Di mana? Jadi di sini. Oke. Kemudian
A irisan C. A irisan C berarti A dan C. Nah, berarti irisannya di mana? Di sini. Nah, yang ditanyakan di sini gabungan. Kalau gabungan berarti masuk keduanya. Masuk pernyataan pertama ini dan masuk pernyataan kedua ini. Berarti jawabnya ini. Nah, masuk keduanya. Kalau masuk keduanya, sesuai tidak dengan yang ditanyakan? Tidak, berarti kurang tepat. Coba kita coba yang B. Di sini yang B, A gabungan B. Kalau gabungan berarti semua. Sudah saya siapkan. Nah, paham ya? Gabungan itu semua berarti anggota A dan anggota B semua. Kemudian A irisan C. Irisan itu berarti yang masuk keduanya. Antara A dan antara C. Berarti yang mana? Yang ini. Nah, kelihatan ya? Berarti ini. Nah, ditanyakan yaitu irisan. Jadi kalau irisan yang kena 2 kali arsiran antara dua pernyataan ini, pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Berarti jawabannya yang tepat yang mana? Nah, ini sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi jawabannya yang B. Bisa dimengerti ya adik-adik? Kalau belum mengerti, kalian bisa ulang video ini berkali-kali sampai adik-adik paham. Sekian dari Kak Faris, sampai jumpa di pembahasan video-video berikutnya. Terima kasih.